Kita beralih ke informasi lain. 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, pembangunan infrastruktur terus difokuskan, seperti pembangunan jalan tol termasuk di daerah Sumatera Selatan. Untuk membahasnya, saat ini kita telah terhubung bersama ahli kebijakan pembangunan daerah, yakni Bapak Abdul Najib. Halo, Assalamualaikum, selamat petang Pak Abdul Najib. Waalaikumsalam, selamat petang Bapak Ibu semua. Ya, baik Pak Najib, saat ini kan sudah 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Bagaimana Ya, tanggapan Bapak ini terkait pembangunan infrastruktur khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Pak? oke, terima kasih. Selama 2 tahun era kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, ini menurut pendapat saya sudah on the track. Paling tidak ada 4 program strategis yang masuk di PSN yang ada di Sumatera Selatan. Yaitu yang pertama adanya jalan tol. Kita sudah tahu sekarang dan kita bisa menikmati ke Lampung maupun nantinya ke arah Prabu Muli, Lahat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Carat. Ini agak tersendat karena masalah pandemi. Kemudian ada rencana pembangunan bendungan 3 di Hari yang di Kabupaten Oku. Sekarang lagi tahapan pembebasan lahan. Dan yang keempat ini milik BUMN adalah pembangunan kawasan industri di Bukit Asam, Muara Enim. Nah, bukan itu saja. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sampai ke wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah yang terluar, terdalam, terdepan, itu tercapai. Hal ini semua sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka untuk mengurangi keterisolasian, untuk mempercepat mobilisasi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya angkut yang sedemikian tinggi yang berdampak pada tingginya harga-harga barang dan jasa. Maka menurut pendapat saya, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi Ma'ruf Amin didukung oleh Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota di Sumatera Selatan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Baik, Bapak, jika kita berbicara masalah infrastruktur, saat ini sudah ada jalan tol, Pak. Jika kita Ya. melihat dari segi ekonomi sendiri, apa dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya tol ini, dan bagaimana percepatan pemerataan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, Bapak? Oke, terima kasih. Jalan tol ini untuk jangka pendek mungkin kita bisa melihat ini pasti merugi ya, karena yang melewati jalan tol itu masih sedikit dan sebagainya. Tapi untuk jangka panjang dan untuk skop nasional atau internasional, ini adalah salah satu daya tarik bagi investor untuk mengembangkan, untuk menanamkan investasinya di Sumatera Selatan. Jangka panjang nanti kita ada kawasan industri Bukit Asam yang akan melalui jalan-jalan tol itu terhadap produk-produknya. Banyak produk yang akan dihasilkan. Bukan itu saja, produk perkebunan, kemudian ada juga dari pertanian, kemudian industri-industri kecil akan lebih efisien kalau melewati jalan tol. Jadi kita harus melihatnya secara makro, kemudian jangka panjang. Nggak cukup dilihat dengan jangka pendek, oh ini sepi merugikan masyarakat karena biayanya tinggi dan sebagainya. Sementara itu, tapi untuk kedepannya Sumatera Selatan akan maju terdepan dengan adanya jalan tol ini. Baik. Pak Abdul Najib, Ya, selain ya, infrastruktur, apalagi fokus perhatian pemerintah Jokowi Ma'ruf yang relevan dengan keadaan saat ini, khususnya di tengah pandemi ya, COVID-19, Pak? ya. Terima kasih. Perhatian dari kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf ini pendidikan dan kesehatan. Mhm. Ini luar biasa dengan adanya belajar merdeka, kampus merdeka dan sebagainya, pendirian vokasi di beberapa tempat, peluang adanya kartu pintar, kemudian adanya prakerja, kemudian ada BPJS, semuanya ini untuk mendukung eh, meningkatkan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Bukan hanya hal itu, dari aspek ekonomi, pemerintah termasuk Pak Gubernur dan Pak Bupati Wali Kota Sumatera Selatan juga memberikan perhatian khusus kepada UMKM. Saya Mhm. kira UMKM di era pandemi ini memang jatuh sejatuh-jatuhnya, Mhm. sehingga banyak pengangguran, kemudian banyak kemiskinan meningkat dan sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai bergeliat. Mhm. UMKM melalui Kadin dan sebagainya, melalui dinas instansi terkait, ini mulai diberdayakan, baik melalui penguatan modal, mulai perbankan, kredit khusus, KUR, dan sebagainya. Inilah menjadi harapan kita, meskipun di era pandemi yang alhamdulillah
sudah mulai berkurang gitu, meskipun tadi di berita ada kita masih naik lagi di level 2, level 3, tapi secara nasional kita berkurang dan ini waktunya untuk mulai beralih ke pengembangan ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak lagi terpuruk seperti saat-saat awal pandemi. Ya baik, Bapak Abdul Najib selaku ahli kebijakan pembangunan daerah. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, terima kasih.